Kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab. Menurut penilaian dan pendapat majelis hakim bukanlah suatu kata-kata yang bermakna kalimat perintah, sehingga kata-kata yang telah diucapkan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa tersebut harus dipisahkan maknanya walaupun diucapkan dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut sebagai kalimat perintahnya, dan kata-kata kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab bukanlah sebagai kalimat perintah. Menimbang bahwa terhadap pernyataan terdakwa di dalam nota pembelaan pribadi terdakwa yang menyatakan pada intinya tidak mudah bagi terdakwa untuk begitu saja menolak atau mengabaikan perintah dari saksi Ferdi Sambo yang pada saat itu adalah atasan atau pimpinan langsung terdakwa, majelis hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi antara lain atas nama saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, dan saksi Baikuni Wibowo diperoleh fakta-fakta hukum yang pada intinya terdapat jeda waktu yang sangat lama sejak terdakwa mendengarkan dan menerima perintah untuk hapus dan rusak CCTV tersebut dari saksi Ferdi Sambo hingga akhirnya terdakwa mematakan atau menghancurkan laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo yang berisi salinan rekaman DVR CCTV dari pos Satpam Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan, yaitu sejak hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB hingga terdakwa mematahkan laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni. Jeda waktu yang sangat panjang tersebut menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu saksi Baikuni memohon waktu kepada terdakwa guna membackup seluruh file yang ada di laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo, dan baru keesokan harinya Kamis tanggal 14 Juli 2022 saksi Baikuni Wibowo serahkan laptop miliknya pada terdakwa. Bahkan setelah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo pun terdakwa tidak seketika itu juga mematahkan atau menghancurkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalam rentang waktu dan jeda waktu yang sangat panjang tersebut, dengan pengalaman kerja terdakwa sebagai anggota dan bahkan sebagai pejabat kepolisian, seharusnya terdakwa memiliki banyak kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan untuk menolak dan tidak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo atau bahkan melakukan tindakan prosedural yang berlaku resmi di institusi Polri untuk melaporkan perintah dan yang dinilai terdakwa sebagai sebagai ancaman tersebut. Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi atas nama Dr. Andes Agus Saripul Hidayat MH memberikan keterangan yang pada intinya adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang hubungan tata cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan prinsip prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah, dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri. Proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan, dan target yang diharapkan. Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi atas nama Dr. Andes Agus Saripul Hidayat memberikan keterangan yang pada intinya adalah terhadap kronologis yang telah dijelaskan penyidik di BAP, rangkaian perintah dalam perintah kedinasan atau perintah atasan atau perintah pribadi, sehingga saksi menjelaskan bahwa rangkaian perintah mulai dari screening CCTV di area tempat kejadian perkara Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga perintah untuk menghapus dan memusnahkan file yang berisi CCTV Kompleks Polri Duren 3 adalah perintah tersebut lebih kepada perintah pribadi karena kejadian yang terjadi terkait dengan urusan pribadi. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keterangan saksi Dr. Andes Agus Saripul Hidayat, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perintah saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, yaitu kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut adalah perintah pribadi, bukan suatu perintah jabatan atau kedinasan, karena perintah lisan tersebut tidak ditindaklanjuti secara prosedural sesuai mekanisme yang berlaku di institusi Polri.
Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan terdakwa di dalam nota pembelaan terdakwa yang pada intinya menyatakan tidak ada kesamaan niat untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa majelis hakim menilai dan berpendapat adanya kesamaan niat atau meeting of mind antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan terdakwa mematahkan atau menghancurkan laptop milik saksi Baikuni sebagai pelaksanaan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.